Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan lagi guru kita, Pak Ahmad Khodzim, yang malam hari ini akan melanjutkan rangkaian pembelajaran dengan judul Pamrih dan Bukan Pamrih. So, tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini, Pak Ahmad Khodzim. Pak Khodzim, apa kabar? Sehat, Pak Khodzim? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau ada Pak Khodzim tuh Tentunya semuanya saya harapkan sehat semua. Energinya Pak Khodzim tuh bikin kita jadi sehat juga sih sebetulnya ya Pak Khodzim. Matur suwun Pak Khodzim sudah hadir lagi ke Dialog Positif. So, monggo Pak Khodzim dipersilakan. Ya, selamat malam, rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang pamrih dan tidak pamrih. Kalau kita belajar untuk memahami kata pamrih itu sudah bentukan. Kata aslinya adalah amrih. Amrih itu artinya bermaksud. Ya, jadi bertujuan, bermaksud itu amrih. Nah, begitu ditambahi kata Pak Amrih yang membacanya itu menjadi pamrih, itu artinya orang yang bermaksud, ya, tapi dengan rasa ingin memiliki apa yang sudah dipunyai orang lain. Nah, itu jadi pamrih. Ya. Terus kemudian di dalam untuk memudahkan pengertian, biasanya diterjemahkan secara sederhana, pamrih adalah orang yang melakukan sesuatu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Nah, ini artinya penjelasan yang sudah kita dengar, sudah kita pengetahui ya, dari berbagai informasi. Nah, sebenarnya kita ini tidak perlu pamrih sebenarnya. Ya. Kalau kita sudah merasa memiliki. Jadi itu adalah setiap orang itu kan sebenarnya ada karunia yang sudah diberikan kepada kita ya dari Tuhan. Nah, itu artinya kita memiliki. Terus orang lain juga memiliki. Sudah pasti ada perbedaan antara yang kita miliki dan yang dimiliki orang lain. Lalu kira-kira apa ya hubungannya orang itu pamrih ya kan dengan konsep sangkan paraning dumadi? Artinya kalau kita itu ingin bisa ya memahami asal dan tujuan kita, kira-kira itu ada di mana itu ya pamrih itu. Nah, ini maka kita harus pahami ya kan. Jadi kita harus paham dulu bahwa manusia dilahirkan di dunia ini bukan dilahirkan seperti hewan, meskipun dalam kategori biologis ya manusia itu dikelompokkan dalam animal kingdom. Jadi artinya dunia hewan. Ya. Manusia itu mendapat bekal ya, yang berupa sarana lahir dan sarana batin. Kita biasanya mengenal sarana itu sebagai panca indera. Ya, sebenarnya panca indera itu pun tidak absolut angka 5 terus indera tidak begitu. Karena yang diketahui orang zaman dulu ya itu ada 5 yang tampak pada tubuh kita ini. Jadi pada zaman dulu itu ya, oh ya ini kan kita punya alat namanya mata,
punya hidung, punya mulut, punya telinga, terus ada kulit. Ya, kulit itu untuk merasakan sentuhan, panas, dingin, ya, dan sakit dan sebagainya. Nah, padahal banyak ya kan yang masih bisa ditangkap oleh indera kita ini, ya, tidak hanya rasa seperti itu, ya kan, kita bisa merasakan misalnya ya kan lewat malam-malam ke tempat yang sangat sepi, apalagi lewat tengah kuburan, itu ada perasaan yang bulu kuduk ini juga bisa berdiri gitu loh ya. Nah, itu juga indera berarti gitu ya. Nah, jadi kita ini dibekali oleh Tuhan ya yang namanya indera lahir dan indera batin, atau panca indera lahir dan panca indera batin. Nah, yang batin itu apa? Ya, kita punya perasaan, punya keinginan, punya fantasi, punya angan-angan, punya imajinasi, punya hal-hal yang berkaitan dengan dunia batin seperti harapan dan sebagainya. Ya, itu dunia batin. Ya. Akan tetapi yang perlu diketahui, dunia batin itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi dunia batin itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan kalau orang itu menilai sesuatu indah, ya karena ada dunia lahir yang bisa dirasakan itu sebuah keindahan. Jadi ini dunia batin itu akhirnya apa? Ya, bisa bergandengan dengan dunia lahir dan manusia pada akhirnya bisa disibukkan oleh pertemuan, ya, perkawinan dari dunia batin dan dunia lahir ini, ya kan? Nah, itulah nanti terus timbul pamrih, ya. Kalau kita lihat dunia hewan, kucing kita, ya kan? Karena dunia batin bukan tidak ada, tapi dunia batinnya itu sangat sederhana. Sehingga kalau kucing itu kita beri pakaian warna-warni, kucing lainnya ya diam aja. Nggak ada rasa kepingin pakaian yang kucing itu, aku kok nggak dikasih pakaian gitu, itu nggak ada gitu loh ya. Jadi itu karena apa? Karena dunia batinnya itu sangat sederhana. Sedangkan manusia itu dunia batinnya itu wah, nggak bisa ngukur kita itu. Dunia batinnya itu nggak bisa ngukur. Jadi dunia lahirnya bisa diukur, tapi dunia batinnya itu nggak bisa diukur, ya. Nah, sehingga ada rasa ingin berkuasa, ya kan? Ya. Kalau orang itu berkuasa itu tidak mengganggu, tidak mengambil hak orang lain, ya tidak masalah. Berarti di situ namanya tidak ada pamrih, gitu loh ya. Nah, begitu orang itu berkuasa misalnya, terus kepingin ya kan memiliki orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, kepingin macam-macam lah pokoknya. Nah, di situ ada pamrih. Jadi sederhana sebenarnya, ya kan. Tapi begitu sudah manusia itu sudah pamrih, ya kan, maka manusia itu bisa bisa lupa diri. Jadi karena pamrih manusia bisa lupa diri. Ya. Karena apa? Karena kalau manusia itu tanpa pamrih, itu perbedaan secara kuantitatif maupun kualitatif itu tidak nyata. Jadi itu kalau tidak ada pamrih, ya kan? Jadi misalnya ada orang bodoh, ada orang pinter, ya bersinggungan. Ada orang cantik, ada orang jelek, nggak jadi masalah, nggak ada pamrih. Ya kan, artinya kuantitatifnya itu sama, ya kan, tetapi kualitatifnya tidak sama, tapi tidak menimbulkan persoalan. Nah, jadi itu. Nah, seringkali manusia itu ya ingin dengan pamrihnya itu ingin memiliki sesuatu tanpa harus
ya memberdayakan apa yang dikaruniai oleh Tuhan. Nah, jadi ini kalau sudah ada pamrih itu. Nah, di dalam bahasa Arab masalahnya nggak ada itu. Ya, jadi kalau kita ini belajar di Al-Quran, ya nggak ada kata pamrih itu. Ya, nah mengapa kok nggak ada? Apa Tuhan itu tidak ngerti pamrih? Bukan begitu. Tetapi khazanah kehidupan bangsa Arab tidak sedetail, tidak sepelik kehidupan di masyarakat yang seperti di Indonesia, yang kondisi alamnya itu ya sangat beraneka ragam, ya, sehingga tidak menimbulkan yaitu pamrih. Jadi kayak misalnya di Arab relatif itu ya kan pamrihnya itu relatif kecil, tapi kecil itu bisa jadi besar gitu loh ya. Ya, jadi di situ. Nah, misalnya kalau kita lihat di Al-Qur'an ya kan, maka indera itu hanya disebutkan 3 saja. Itu pun tidak diklasifikasi menjadi indera lahir dan indera batin ya. Nah, misalkan kita lihat surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Nah, ini kita ambil contoh ya. Sebenarnya ada beberapa ayat, tapi itu kita ambil ayat itu ya. Di sana dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu ya tidak tahu sesuatu pun. Kemudian Allah itu memberi kalian itu pendengaran ya, penglihatan dan fuad. Tujuannya agar kamu bersyukur. Nah, jadi itu ya. Jadi di situ kan dikatakan ya la'allakum tashkurun ya, agar kalian itu bersyukur. Ya. Nah, jadi kalau manusia itu semuanya itu bersyukur atas anugerah yang berupa indera ini ya, diberikan kepada kita, masing-masing kita itu, semua orang loh bersyukur ya, tidak timbul pamrih sama sekali ya. Yaitu persis di dunia hewan, jadi masing-masing orang akan menjalankan tugasnya secara pasti. Jadi kita lihat saja misalnya kelompok lebah ya ada yang cari makan ya, ada yang ya ini ya khusus mencari ini madu ya, ada yang melindungi yaitu lebah ini ya, tentara yang gede-gede itu ya kan. Ada juga lebah yang nanti jadi ratu, dan ratu kerjanya hanya bertelur aja, jadi tidak ada iri ya. Karena itu tadi, karena secara kualitatif ya itu tidak ada pamrih. Jadi semuanya menjalankan apa adanya. Masyarakat yang masih istilahnya tertutup atau terasing, saya tidak mengatakan itu masyarakat yang berbudaya rendah, tidak, tapi terasing dari lingkungannya ya. Dapat dikatakan tidak ada pamrih kalau masyarakat itu masih terasing. Ya, semua menikmati kehidupan apa adanya. Ya, jadi makanya masyarakat yang tertutup itu seperti di Samin, di Baduy Dalam, ya, dan masih ada di beberapa tempat lagi, itu hidup itu ya ada yang bertani ya kan, ada yang apa ini yang namanya membangun ya bangunan, kerja bangunan, dan mereka dapat dikatakan tidak mengenal konsep berdagang. Ya. Jadi yang dalam loh ya, yang dalam, yang Samin Dalam, Baduy Dalam itu praktis tidak mengenal konsep berdagang. Ya. Dia hanya juga tidak barter. Jadi dia itu berbagi bersama saja. Jadi ada orang tanam ya kan, yang punya sawah ya ditanam bareng, terus nanti dapat bagian ya masing-masing.
ya akhirnya sama-sama bisa makan padinya itu. Ya, jadi seperti itu aja. Terus apa ini yang memiliki sawah tentunya dapat bagian yang lebih besar, ya kan. Nah, gunanya itu apa? Yaitu kalau misalnya nyuruh orang motong apa ini kayu untuk bangun rumah, nah dia ganti diupahi. Upahnya ini ya saya punya masih beras sekian anu. Nah, sehingga nanti yang apa ini sawahnya luas, ya bisa lebih kaya daripada yang sawahnya sempit atau yang tidak punya sawah. Tetapi tidak pernah ada masyarakat ini. Nah, karena itu tadi belum ada pamrih, ya. Jadi mereka hanya menyadari fungsinya sebagai manusia, sebagai manusia berfungsi bersama, ya kan. Nah, lama-lama di dalam kehidupan ini kan gitu kan, ya. Karena mungkin riwayatnya itu kan pasti ada komunitas yang hidup di wilayah yang tidak subur, ya kan. Akhirnya dia harus keluar dari komunitas asalnya. Nah, namanya apa ini keluar tentu dihadapkan pada berbagai hal, ya kan, yang tidak terjadi ketika ia di masyarakat dalamnya. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka mencari, dan kadang-kadang untuk mempertahankan hidup, ya kan. Misalnya dia nggak punya duit, ya karena itu tadi kan keluar dari lingkungan komunitasnya, ya. Dia tidak punya duit. Terus minta belum tentu, ya kan, mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, pada titik meminta belum ada persoalan, ya kan, karena dia belum memiliki rasa ingin menguasai orang lain. Tetapi ketika dia meminta banyak juga yang memberi, ya, nah di situ pamrih mulai timbul. Kalau gitu aku nggak perlu kerja, tidak perlu menggunakan segenap indera yang diberikan Tuhan. Cukup aku minta, toh dapat. Ya, jadi seperti itu, ya kan. Nah, tapi itu masih kecil kan pamrihnya kan. Ada yang nggak terima kalau hanya dapat sebesar hasil meminta itu, maka dia menodong untuk menguasai milik orang lain, ya kan. Nah, ini semua adalah manifestasi dari pamrih. Jadi kalau seandainya orang itu bisa nerima, dia ya nggak bisa bekerja, tapi ketika minta terus bisa nerima terhadap yang ngasih, ya kan, bisa bersyukur, ya, tidak ada persoalan, ya kan. Juga orang tidak ingin apa ini meniru misalnya, jadi nggak kerja saja terus apa ini minta gitu, juga tidak. Karena manusia itu selama belum ada rasa memiliki, ya seperti yang dimiliki orang lain tanpa susah-susah, itu pamrih itu belum berkembang, ya. Saya dulu senang ini melihat oprah, ya. Nah, ketika ada tampilan di oprah itu adalah warga-warga di Amerika Serikat yang pendapatannya, ya, itu pas-pasan, tapi tidak mau meminta jaminan sosial ke pemerintah. Nah, itu artinya di pikirannya masih bersih, masih tidak ada pamrih, gitu kan. Tapi ada orang, ya sudah kerja susah-susah gini kok pendapatan pas-pasan saja, lalu terus bilang, ya kan, nggak mendapatkan ini penghasilan yang memadai sehingga minta jaminan sosial ke pemerintah. Nah, jadi itu makanya pada waktu itu disampaikan oleh Oprah, jadi orang yang bekerja pas-pasan itu, ya,
tetap bekerja dengan gigih, walaupun secara pendapatan itu lebih banyak orang yang menggantungkan ke jaminan sosial, karena kan jaminan sosial itu kesehatan segala macam ditanggung. Ya, misalkan orang itu pendapatan minimalnya 5 juta. Berarti kalau 5 juta 10.000 sudah nggak boleh minta jaminan sosial. Nah, kalau orang itu 5 juta kurang 10.000 boleh ngajukan jaminan sosial. Nah, orang yang tidak minta jaminan sosial itu bisa lebih rendah pendapatannya daripada orang yang langsung memperoleh jaminan sosial. Ya, karena jaminan sosial ada batasnya agak sekian. Nah, itu bisa lebih ya. Nah, di negara ya yang tidak maju atau belum maju seperti Indonesia ini, ya kan nggak ada jaminan sosial itu. Tapi mereka tahu hubungan sosial masyarakat, sehingga lebih banyak yang pamrih. Nah, celakanya pamrih ini nanti bisa disetir untuk macam-macam. Ya, yaitu kayak sekarang kita lihat misalnya vote pemilihan umum, misalnya orang bisa cuma dibayar sekian tapi untuk nyoblos A. Ini karena tumbuhnya pamrih tadi. Jadi kalau tidak ada pamrih, enggak lah, aku nyoblos senangku, pasti begitu. Ya kan? Sesuka saya gitu. Tetapi karena sudah tumbuh pamrih, ya kan, maka ia bisa dikendalikan oleh pihak lain. Jadi yang mengendalikan itu juga pamrih, yang dikendalikan juga karena pamrih. Nah, celakanya kalau sudah pamrih itu, gitu loh ya, kalau sudah pamrih itu, ya manusia itu nggak bisa bersyukur. Nah, ini hubungannya itu ke sana, kan tadi dikatakan kan, diberikan pendengaran, yaitu sam, lalu absor, penglihatan, kemudian diberikan afidah, ya, itu untuk bersyukur. Ya. Jadi karena ayatnya sudah ada 16, 78, ya. Kemudian ada surat 23, 17 sama bunyinya. Cuma yang membedakan kalau 16, 78 tadi kan agar kamu bersyukur. Nah, sedangkan kalau 23 ayat 78, ini ayatnya gampang ya. Sama-sama 78-nya. Yang 116, 123 selisih 7. Itu kan kalau belajar. Jadi gampang. Ya. Berarti Pak Kojim kalau ngomongin pamrih itu bisa jadi kontrol sistem ya Pak Kojim ya? Oh iya. Iya ya, terkontrol ya. Iya. Jadi kalau 23 ayat 78 itu di situ dikatakan ya, amat sedikit kamu bersyukur. Nah, jadi kalau tadi ditegaskan agar kamu bisa bersyukur, nah sekarang ternyata amat sedikit kamu bersyukur, ya. Nah, apa efeknya kalau amat sedikit ya bersyukur itu? Bisa-bisa ya namanya amat sedikit kan, ya. Jadi di situ dikatakan qalila, ya kan, matas kurun, ya. Kamu itu sedikit sekali bersyukur padahal sudah dilengkapi segala sarana untuk hidup secara lahir dan batin, ya kan? Jadi kita akhirnya tidak bisa bersyukur, ya. Padahal mata rantainya kan sudah biasa dibaca oleh para ahli kan, pada surat 14 misalnya ayat 7 dikatakan kalau orang itu bisa bersyukur maka gitu kan akan bertambah-tambah nikmatnya. Akan tetapi kalau manusia itu tidak bersyukur, dengan kata lain ya, kafartum, menutup diri, ya kan, artinya kan gampang itu, bersyukur itu membuka diri, kafartum itu menutup diri, gitu loh ya. Ya, orang boleh menerjemahkan bersyukur sama mengingkari, ya kan. Nah, kalau orang itu menutup diri,
artinya menutup diri itu sudah tidak mau ya memanfaatkan anugerah Tuhan. Ya. Nah, maka di situ dikatakan inna adzabi lasyadid. Disungguh ya kan azabku itu sangat dahsyat, sangat keras. Tuhan tidak mengatakan aku akan azab orang yang tidak bersyukur, tidak. Ini hukum alam gitu loh ya. Jadi kalau orang itu tidak bersyukur, misalnya ya orang itu sudah selalu pamrih, maka gampang kecewa dia, gampang stres. Kalau nggak dapat apa yang diinginkan stres, terus kadang-kadang mendongkol dan sebagainya, kan kena penyakit. Ya. Nah, sedangkan yang bersyukur berarti tidak ada pamrih, ya dapat sedikit pun alhamdulillah. Jadi nggak punya ya kan apa itu tekanan-tekanan batin itu menjadi tidak ada. Jadi Ya. yang pamrih banyak ya Pak Kojim ya berarti ya. Iya. Ya. Jadi ini ya, jadi kita harus berusaha agar memanfaatkan atau mempergunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan ini untuk bersyukur. Ya. Nah, bersyukur itu apa? Sederhana kan. Jadi kalau kita misalnya secara sederhana itu bisa melakukan kebajikan atas anugerah Tuhan kepada kita. Ya. Itu bersyukur. Ya. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya. Ya. Jadi kita punya tangan tapi untuk melakukan kebaikan, punya mulut untuk ya berbicara yang baik, itu adalah bersyukur. Makanya kalau semua indera ini digunakan untuk bersyukur, ya kan, ya nikmat kita, gitu loh. Jadi sederhana sebenarnya, ya. Dan itu bisa to and fro, dibolak-balik, ya resiprok sama saja. Jadi kalau orang bisa bersyukur, maka indera-indera ini jadi enak semuanya. Ya. Sebaliknya kalau orang bisa menggunakan inderanya dengan baik, ada perasaan syukur. Jadi itu kanan kiri, ya. Artinya dimulai dari yang mana tidak menjadi masalah. Ya, jadi itu. Tetapi kalau kita itu terus ada pamrih, ya banyak yang tertutup, ya kan. Ya, makanya misalnya di dunia ini, ya kan. Kalau kita lihat ya bangsa kita ini kan bangsa agamis ya kan, ini kita ambilkan contoh konkret. Tapi mengapa ya Finlandia ya kan yang notabene berdasarkan sensusnya itu banyak yang agnostik ya kan, tapi kok apa ya memiliki tingkat kebahagiaan yang tertinggi di dunia, termasuk Denmark atau negara-negara Skandinavia ya. Ya karena nggak ada pamrih. Jadi di situ. Ya. Nah kita meskipun religius, ya kan, ya karena pamrihnya ini apa ini berseliweran, katakan lagi itu ya. Pamrihnya ini berseliweran, ya sulit untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, ya kan. Dan itu nggak bisa misalnya supaya bahagia kita apa ini menjalankan ibadah agama gini, nggak bisa, ya kan, ya itu nggak bisa dibangun melalui ritual apapun. Ya. Makanya Tuhan mengatakan dengan kata bersyukur, ya kan, dengan bersyukur itu orang akan ingat Tuhannya. Jadi mata rantainya itu ke sana. Dengan ingat akan Tuhannya, manusia menjadi tentram hatinya. Jadi ini berjalan ya. Makanya kalau di dalam surat berapa itu 13 ya ayat 28 ya kan di situ dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Sungguh dengan mengingat Tuhan ya, dengan selalu ingat Tuhan gitu loh ya. Jadi bukan berarti mengingat dalam arti kata zikir harian ini misalnya kita baca subhanallah dan sebagainya, bukan itu. Tetapi setiap langkah kita itu terpandu karena ingat Tuhan. Nah, kalau itu hati jadi tenang, gitu loh. Tapi kalau hanya apa ini orang katakanlah ya, misalnya katakanlah aku kan berzikir,
dengan membaca subhanallah itu 5.000 kali dalam satu hari, ya kan. Tenangnya pas baca 5.000 tadi, karena kan lagi baca aja, tenang, gitu kan. Terus Ya, saya baca, begitu sudah tegang tidak lagi ya Pak. baca, ya kan, begitu sudah tidak baca, terus, loh, aku nggak ada makanan ini. Nah, nggak tenang lagi, gitu loh ya. Jadi itu, ya. Jadi kata bersyukur itu lebih menunjukkan proses tidak ada pamrih dan aktif. Nah itu. Sedangkan kalau orang sekedar membaca dan sebagainya itu kan pasif. Jadi di situ, ya. Nah ini perlu kita pahami dengan baik gitu. Dengan kata lain, ya, kalau orang itu selalu bisa hidup tanpa pamrih, ya. Jadi kalau toh ada pamrih itu katakanlah pamrih hanya kesalahan kecil, bukan mendominasi, ya, maka ia akan di dalam konsep Jawa orang yang selalu hamemayu hajumen bawono. Jadi selama ini kalau kita bacakan kita punya hamemayu bawono. Nah, ini konsepnya harus ada dari setiap langkah, ya. Bukan pertanyaan bagaimana hamemayu hajumen bawono terus ya hamemayu bawono artinya ini enggak ada gunanya juga, gitu. Jadi harus diaktualisasikan di dalam hidup ini sehingga tidak ada pamrih, ya kan. Semua orang gampang kan bicara begini, misalkan iyalah jangan ikuti ego lah dan sebagainya, gitu kan. Ya kalau hanya ngomong itu ya semua orang bisa, gitu kan. Ya itu tadi kan, orang ketika berzikir sudah membaca 5.000 kali, ya kan, kalimat-kalimat tauhid, tenang pada waktu bacanya, gitu, ya. Tetapi begitu dihadapkan pada kehidupan nyata, nah, ya, lu aku butuh makan, ada anak menangis dan sebagainya. Ya. Jadi akhirnya hatinya gundah. Kalau hati gundah itu jadi pamrih keluar, gitu. Ya, jadi itu. Jadi apa ini terus macam-macam, ya kan. Nah, ada lagi pamrih yang kelihatannya kayak baik, kelihatannya, ya kan. Tapi apa itu sebenarnya ya kualitasnya pamrih sama. Hanya tampaknya saja karena ada yang poles bagus dan sebagainya. Ya. Misalnya, ya kan, kita itu merasa kecewa kalau pemeluk agama yang kita peluk itu kok nggak banyak misalnya, ya kan, ya. Nah, terus kita itu juga kecewa kalau ada orang yang dia beragamanya kok begitu ya, nggak seperti saya ya. Kita mengatakan itu sesat. Ini pun akibat dari pamrih tapi tidak terasa. Jadi di situ, gitu. Pamrih tipis ya Pak Kojem ya. Nah, iya, tapi itu jadi besar sekali, gitu loh, ya. Ya. Jadi begitu orang itu sudah pamrih, ya kan, maka dia lupa terhadap anugerah Tuhan dan dia menjadi Tuhan bagi yang lain. Nah, jadi akhirnya menjadi Tuhan karena semuanya ditafsirkan sendiri untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan pribadinya. Jadi di situ. Nah, apa yang terjadi di Indonesia gaduh dan sebagainya itu ya karena orang di dalam hidup ini terperangkap oleh pamrih-pamrih tadi. Ya, jadi tidak secorak pakaiannya kita anggap dia keliru dan harus seperti saya. Nah, jadi ada rasa istilahnya hendak memiliki hak orang. Ya, jadi sekarang yang tidak dimiliki hak orang. Orang boleh kan sebenarnya berpakaian apa saja, tapi karena kita tidak memiliki hak orang, jadi kamu itu keliru berpakaian seperti itu. Ya, nah jadi di sini timbul pamrih kan gitu kan. Nah jadi ini penting kelihatannya ini sederhana ya kan, tapi banyak dilupakan oleh orang. Ya. Nah kita ambil skala besarnya sekarang. Ya. Misalkan kita ini kan hidup di negara Indonesia, kita ini, ya kan. Sebenarnya kan kita ini dilahirkan hidup negara Indonesia itu artinya dianugerahi
oleh Tuhan, ya, hidup kita ini untuk bisa hidup di tempat yang istilahnya itu serba banyak yang nikmat, ya kan? Nah, padahal kita tadi diberikan kan pendengaran, diberikan penglihatan, terus diberikan afidah itu yang termasuk akal pikiran kalau di konsep lebih luas, ya kan. Seharusnya kan tinggal kita manfaatkan bersama. Yuk kita bangun Indonesia ini, ya kan, karena ini sudah makmur, ya, hujan juga nggak pernah telat, ya kan, kemarau juga nggak pernah panjang. Ya seharusnya kalau tidak ada pamrih, nggak terjadi banjir itu kota Bandung itu. Itu tempatnya Kang Abi itu nggak terjadi banjir itu. Ya, berarti ya, di Bandung banyak yang pamrih ya Pak Jim? Karena banyak pamrih aku harus bertempat di situ. Aku harus bertempat di situ. Dia lupa bahwa ini konsep untuk hidup bersama. Nah, makanya Bandung yang 20 tahun yang lalu itu sejuk, gitu kan, nggak sejuk lagi, karena banyak yang pamrih. Nah, itu baru Bandung loh ya, belum yang di Bogor pamrih, yang di Depok pamrih. Jadi kalau pamrih ini sudah menjamur istilahnya, ya kan, ya kehilangan kesejahteraan yang dimiliki oleh bangsa ini, ya kan. Nanti yang sejahtera itu hanya sekelompok orang namanya, dan sekelompok orang itu pamrihnya tambah gede, sekelompok orang itu, karena terus memainkan perannya kan, wah ini orang-orang ini bisa saya kuasai. Nah, padahal tidak berhak manusia menguasai manusia lain, ya. Itu di Al-Qur'an. Ya. Jadi innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Loh, kamu itu hanya mengajarkan Muhammad, bukan untuk menguasai orang. Ya, bukan. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan pengajaran supaya orang-orang itu ngerti fungsinya, ya, dan akhirlah tercipta kesejahteraan hidup bersama, ya. Jadi ini yang banyak dilupakan oleh orang, gitu kan. Jadi kita ini sudah diberikan, ya, negara oleh Tuhan, kan, bayangkan kan, yang dilahirkan di Syria gitu kan, diterpa oleh perang dan sebagainya. Kita tahu itu akibat orang Syria pamrihnya itu geden-gedenan, gitu loh ya. Sehingga terjadilah perang semacam itu. Nah, kita seharusnya yang di Indonesia itu, waduh, alhamdulillah ini semuanya kok sudah serba ada ini. Tinggal kita kelola. Itu namanya kita bersyukur, ya kan? Jadi kita bersyukur, ya. Jadi makanya kalau kita lihat konsep preambul kita kan bagus sekali, ya kan? Jadi atas berkat, ya, rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Loh. Jadi artinya kita ini punya negara ini istilahnya itu berat atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Maka dibentuklah kan gitu kan suatu pemerintahan untuk kan gitu kan melindungi segenap tanah air dan penduduknya, ya. Nah, artinya seandainya yang atas dan yang bawah ini tidak ada pamrih, ya tercipta kemakmuran bersama, dan di dalam konsep syukurnya terciptalah kondisi yang namanya hamemayu hayuning bawono. Jadi di situ, ya. Nah, dan kalau kita sudah bisa tidak ada pamrihnya, maka perselisihan di antara manusia itu menjadi kecil. Nah, kita lihat aja negara yang kayak Jepang misalnya, bukan tidak berarti tidak ada perselisihan antar individu di sana, tapi perselisihan itu sampai nggak terdengar, saking kecilnya di tengah sekian ratus juta penduduknya, gitu loh. Ya. Cina itu 1, miliar penduduknya, karena perselisihan di dalamnya itu, ya, dapat dikatakan tidak timbul, ya, maka
negara itu bisa dibawa maju. Nah, jadi konsepnya tidak pamrih ini, ya, inilah konsep tauhid sebenarnya gitu. Karena kita bisa mendudukkan diri kita. Oh iya, kita ini hidup kan diberi ya anugerah ya. Nah, mestinya kita tidak timbul pamrih ya kan. Kalau di dalam ajaran Buddha kan dikatakan ada apa itu istilahnya itu notion, ada pengingatan istilahnya ya kan. Kamu jangan merasa punya self kan gitu kan. Kalau punya self itu terus timbul pamrih masalahnya kan gitu kan. Ya, kamu jangan merasa ada ya kan sehingga kamu menutup keberadaanmu. Ajaran-ajaran sama sebenarnya dengan ajaran kita yang tadi nggak ada pamrih itu. Ya. Nah, cuma di Buddha itu kan dijabarkan ya kan. Jadi dijabarkan dengan kata-kata yaitu tadi tidak ada self ya kan, tidak ada ini ya diri ya. Ya di sini saya baca misalnya ya notion of human being. Jadi jangan merasa sebagai manusia itu terus wah saya kan ya human being, jadi harus begini gitu ya kan. Nah, begitu kita itu tahu human being misalnya itu ya kita memang diberi hidup, tapi diberi hidup kan fungsinya. Nah, jadi lebih ke fungsinya. Ya, kalau sudah ada fungsi, ya hilang pamrih itu, gitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita tidak ada perselisihan, terus tidak ada kelompok masyarakat yang ingin mendominasi masyarakat yang lain, terciptalah kemakmuran bersama, ya kan? Ya, agama apapun boleh tumbuh, boleh berkembang tanpa ada yang merasa bahwa kamu harus ikut agamaku. Nah, ini pamrih tidak terasa gitu loh ya. Ya. Jadi akhirnya bukan agama itu diajarkan terserah siapa yang mau ikut, tapi kamu harus ikut agamaku itu beda. Gitu loh ya. Kalau saya ngomong baik, terserah kan orang mau mendengarkan atau tidak. Tapi kalau saya mengatakan, oh kamu nggak baik loh kalau tidak mendengarkan ucapan saya, wah saya pamrih itu saya nggak boleh, gitu loh. Nah yang terjadi sekarang ini kan begitu, ya jadinya. Jadi, oh pakaianmu itu, waduh sesat itu, nggak imani itu, nggak islami itulah, ini pamrih semuanya, ya. Akhirnya menghakimi pihak lain. Nah, menghakimi pihak lain itu pamrih. Ya. Nah, kalau tidak ada pamrih, yang nggak ada yang dihakimi. Sama-sama merasa diberi. Gitu. Apanya yang harus dihakimi gitu ya. Hal yang sederhana, ya kan. Nah, ini yang hal-hal semacam ini ya perlu kita tanamkan pada bangsa Indonesia ini ya, karena pamrih itu dari pribadi menjadi kumpulan pribadi dan itu akan celaka kalau sudah kolektif. Nah, gitu loh. Jadi kayak di Syria sampai perang itu kan kolektif. Gitu. Kalau sudah kolektif ya bisa terjadi karena kan kuat-kuatan gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya kan untuk tidak menumbuhkan ya pamrih ini itu ada pada surat Al-Imran ya. Jadi itu pada ayat 196 197. Ya. Memang tadi kan saya katakan kata pamrih tidak ada di Al-Qur'an, tapi kalau kita baca dalam arti makna, podo ae sebenarnya gitu ya. Nah, itu Al-Imran ya kan. Nah, di situ kan jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Maksudnya jangan sampai iri, jangan waduh kok nggak bisa begitu dan sebagainya. Ya, itu ya. Lalu diingatkan pada yang 97-nya, 197-nya kan gitu kan. Itu hanya kesenangan sementara. Ya, kemudian tempat tinggal mereka jadi yang pamrih dan sebagainya itulah jahanam, itu seburuk-buruk tempat. Nah, jadi kalau orang Islam itu paham ya kan, tidak menimbulkan kegundahan karena perbedaan, gitu loh. Jadi ini contoh, ya
Tapi kan saya katakan memang di dalam Al-Quran tidak ada bahasa Arabnya pamrih, itu tidak ada. Ya, tapi contoh-contoh untuk bisa dipahami bahwa itu lahir dari pamrih, iya ada gitu. Nah, jadi ya kalau kita ini sebagai bangsa Indonesia terus selalu menyadari bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah ya terhenti yang diberikan kepada kita selama kita itu tidak memiliki pamrih, ya kan. Nah, tapi jangan lupa tidak berarti ya hidup ini mulus. Itu seperti yang saya katakan, dalam hidup ini ada konsep yang dulu sudah saya sampaikan, yaitu ada karma, ya kan. Jadi kalau toh ada sesuatu yang tidak enak menimpa kita, anggap waduh lagi ngelunasi, ya jadi enak kan. Jadi tidak timbul pamrih karena lagi melunasi. Ya ini melunasi, ya. Udah kita apa itu terima dengan enteng, ya, tidak sulit-sulit, ya. Jadi di situ, ya. Nah, jika kita tidak menerima itu, ya, terus kita menjadi orang yang mudah melupakan anugerah Tuhan. Ya, jadi artinya apa itu kita ini enak, ya, tetapi kadang-kadang kan karena sesuatu keadaan yang sedikit saja kita seolah-olah merasa yang sedikit itu dominasi dari yang enak yang sudah kita rasakan apa ini berpuluh-puluh tahun dan sebagainya, ya kan? Kan sama kan, saya juga pernah ya kan kehilangan ini itu, tapi ya itu tadi kita sadari aja ya lagi pelunasan, lagi pelunasan. Kalau namanya lagi pelunasan kan ya tenang-tenang aja, ya kan. Itu seperti suruh siapa ngutang ya Pak ya. Makanya harus dilunasi. Suruh siapa ngutang. Lagi pelunasan aja. Ya, karena namanya utang yang lunasi, ya kan. Nah, kalau sudah begitu ya nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa mangkel, nggak ada rasa ini, ya kita alhamdulillah jadi bisa merasa enteng di dalam hidup ini, gitu loh ya. Nah, kalau kita pamrih itu tidak kita sadari, ya kan akhirnya melekat kan. Nah, kalau sudah melekat itu namanya nafsu. Itulah apa nafsu. Ya. Jadi itu. Jadi mula-mula kecil itu numpuk jadi hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu itu, ya, maka ia akan mengendalikan diri kita. Ya. Nah, kalau sudah apa itu ya nanti pikiran segala macam sudah dikalahkan oleh hawa nafsu, ya kan. Makanya kalau kita lihat pada surat 45 ya ayat 23 ya. Nah, di situ dikatakan apakah engkau ya melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, ya. Jadi Nabi itu ditanya, apakah engkau Muhammad gitu loh ya memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Ya. Kalau sudah menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan, maka Allah akan biarkan orang itu dalam keadaan sesat. Karena kan sudah diberikan bimbingan-bimbingan. Jadi bukan diterjemahkan maka Allah menyesatkan, tidak. Tapi Allah membiarkan ya tersesat, ya, karena sudah diberi kok ya masih saja ya mengutamakan hawa nafsunya, ya. Jadi akhirnya ya Allah itu membiarkan ya hidupnya itu tersesat, ya, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan pengetahuan yang sudah dibakukan di alam ini gitu loh. Jadi berdasarkan ilmunya itu tidak berarti kalau nyesat-nyesatkan orang, tidak. Jadi berdasarkan hukum yang telah ditetapkan ini, ya, nah orang itu dengan sendirinya akan tersesat, ya. Sehingga kalau sudah begitu, ya pendengarannya, terus penglihatannya, hatinya terkunci semuanya, tidak berfungsi, ya.
Nah, kalau sudah begitu, nggak akan bisa lagi menerima petunjuk. Makanya di situ dikatakan, siapakah yang akan memberikan petunjuk selain Allah? Jadi kata ba'da di situ bukan kok sesudah Allah, ya, tapi selain Allah siapa? Jadi nggak perlu lagi sebenarnya itu diberi dalam kurung membiarkannya tersesat, itu tidak. Ya, kalau orang itu sudah tertutup semuanya, siapa yang bisa memberi petunjuk itu selain Allah? Ya kan? Nah, kalau Allah bisa, cuma punya syarat kan gitu kan? Karena Allah itu kebenaran itu tidak bermain-main. Kebenaran itu begitu sudah ditetapkan, ya, meskipun Allah memiliki kekuasaan, kewenangan dan sebagainya, dia tidak otak-atik terhadap kebenaran yang sudah dibagikan. Makanya di ayat lain dikatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi semua ini sudah ditata dengan benar, ya. Jadi Allah tidak lagi istilahnya bermain kayak manusia. Ya nanti saya patuhilah kalau sudah diubah begini, nggak ada. Jadi di situ semuanya sudah harus baku kan gitu kan. Jadi tidak mungkin orang berbuat baik terus dimasukkan neraka atau sebaliknya orang berbuat jahat dimasukkan ke surga. Tidak begitu. Semua mengikuti aturan main. Ya. Nah, oleh karena itu dibuat pertanyaan, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran gitu loh. Namanya pelajaran itu ya sudah ada di masyarakat. Ya, tinggal kita kalau begini jadinya begini, kalau begini ya itu aja sudah. Ya. Jadi tidak apa itu susah-susah contohnya gitu, ya kan? Jadi bahwa ada ketidakadilan ya nanti kita lihat saja, ya, akibat dari ketidakadilan. Jadi gitu kan. Tapi kalau kita ingat, ya selalu ingat itu tadi pada kebenaran, kepada Allah, ya, kepada yang disembahnya istilahnya, kepada yang ditundukinya, dipatuhinya. Ya orang kan langsung melakukan kebenaran hidupnya tanpa harus mengalami dulu yang tidak enak gitu. Jadi semua itu sudah bisa tersaring. Nah, sebagai penutupnya ya kan, saya mengingatkan akibat-akibat dari pamrih itu, yaitu pada surat Rum surat 30 ayat 31 32. Nah, ini adalah kunci yang harus kita pahami agar jangan main-main dengan pamrih gitu loh ya. Nah, itu sederhana ya. Jadi ya itu kembali, sebenarnya tobat munib itu artinya kembali. Jadi bahasanya itu tidak bertumpuk ya. Sebenarnya itu gini, dengan kembali kepadanya berarti kepada Allah dan selalu ya kan bertakwa kepadanya, lalu menegakkan komitmen ya kan, nah, maka ya kan disitulah ya, dikatakan jangan lagi termasuk orang yang musyrik kan gitu kan. Jadi kuncinya itu kalau sudah kembali ke jalan yang benar, selalu menjaga diri di koridor yang ditetapkan Tuhan, kemudian selalu menjaga komitmen, menegakkan komitmen. Jadi di situ kata sholata itu bukan sholat ritual, karena itu kaitannya adalah sudah takwa, ya kan nggak mungkin kalau takwa terus orangnya itu mengingkari gitu, maka tetap ya menjaga komitmennya. Apakah kamu ya apa itu, dan jangan kamu termasuk orang musyrik. Nah, ditegaskan siapa orang musyrik itu. Ini sederhana ya. Pada ayat 32-nya, ya kan? Yaitu di situ dikatakan yaitu orang yang memecah belah agamanya. Jadi orang tadi yang saling pamrih tadi, saling kalau enggak ikut aku salah kamu, ya kan? Ya, jadi yang seperti itu. Nah, makanya dikatakan menjadi beberapa golongan dan tiap golongan bangga ya apa yang ada pada mereka. Nah, jadi karena apa? Mereka sudah menjadi ya Tuhan bagi yang lain, makanya menghakimi orang lain ya, sehingga namanya hakim kan. Ya, hakim aja kan kalau di kita ini keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat kan gitu kan.
Kan jadi seperti gitu kan. Jadi Ya. orang sudah menjadi hakim bagi yang lain. Itu makanya dikatakan tiap-tiap golongan merasa bangga, merasa benar ya apa yang ada pada golongannya. Ya, nah kalau sudah begitu ya kan harus tata tanam. Ya kan makanya Indonesia itu ya kan sudah negara itu diberikan kemakmuran keberlimpahan oleh Tuhan, terus akhirnya apa kacau ya kan ya, hidup ini selalu coba ya dengan adanya apa itu medsos ini ya kan orang itu sepertinya itu sudah kecanduan ya kan dan menilai orang lain atas berita dari medsos, bayangkan. Jadi ini yang terjadi ya kan terus menerus ya saling apa itu menyalahkan kanan kiri ya kan nggak pernah selesai. Nah ini karena tadi kan saling pamrih kan lupa bahwa kita ini sebenarnya ilahi rojiun karena lupa nanti nggak tahu jalan kalau mati gitu loh ya. Terima kasih. Jadi gitu. Wah keren Pak Kojim, wah terima kasih banyak Pak Kojim. Ini saya langsung kepikiran yang ayat terakhir ini. Apakah orang-orang yang sekarang sedang memecah belah itu nggak tahu ayat ini, nggak ngerti ayat ini, nggak sadar bahwa mereka itu sebetulnya lagi musyrik gitu ya. Kadang orang, ya kan musyrik tuh kadang ini kebayang tuh kepikirannya bahwa kedukun lah, berhala lah, patung lah, lukisan lah, gitu ya Pak Kojim ya. Padahal ini kan kalau kita bicara bahwa orang-orang yang memecah belah agama itu adalah orang yang musyrik gitu. Nah, gimana tuh Pak Kojim relasinya? Silakan. Iya, jadi di dalam kehidupan sekali lagi, tadi kan urut-urutannya kan mula-mula ya pamrih, jadi ada maksud untuk kepentingan pribadi, mula-mula kan gitu kan, begitu sudah numpuk kan gitu kan, jadi hawa nafsu, ya kan sudah numpuk soalnya. Nah kalau sudah jadi hawa nafsu, ya kan akhirnya setiap orang klaim dirinya itu yang benar, yang lain itu salah, kan gitu kan. Nah kalau sudah begitu, lupa nanti jalannya, kok sudah rebutan di situ terus, gitu. Oke, Pak Kojim, terima kasih banyak, luar biasa ya malam hari ini, santai, rileks, tapi dalam banget gitu, banyak sekali yang mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Pak Kojim yang saya rasa malam hari ini kita terbuka gitu ya. Wabil khusus tentang pamrih, ternyata pamrih itu bahaya banget. Pamrih itu yang sangat berbahaya untuk kita gitu. Oke, Pak Kojim. Teman-teman yang di YouTube, Instagram Live ataupun yang di Zoom itu sendiri kalau mau diskusi, mau bertanya, mau memberikan apresiasi boleh raise hand atau lewat chat gitu ya. Oke, Pak Kojim, kalau kita ngelihat kamu sholat dapat pahala, kamu sholat dapat surga gitu. Nah itu kan juga tanpa disadari di alam bawah sadar itu yang masuk ke kita justru malah pamrih gitu. Nah ya. Gimana tuh menurut Pak Kojim? Silakan. Ya memang benar, makanya mendidik anak tidak boleh mendidik dengan cara doktrin. Jadi harus mendidik ya kan, misalnya katakanlah memberikan contoh sholat, lebih ditujukan ya agar kamu tidak terpengaruh ini itu, hatimu tenang hanya untuk diri, tidak untuk menyalahkan yang lain, ya kan. Jadi di situ, jadi kesalahan kita kan mengajarkan agama itu dalam bentuk doktrin, gitu loh. Ya, jadi doktrin itu sejak kecil anak itu dikatakan, ya kan kalau tidak seperti kamu itu mereka salah. Jadi di situ. Ini kan sama kan orang makan itu kan boleh saja dia makan kentang, yang lain makan gandum, yang lain makan nasi. Tujuannya apa kalau ditanya? Untuk hidup secara ragawi kan gitu kan. Nah keyakinan juga begitu, silakan aja ya kan. Makanya tadi saya katakan pada mulanya agama itu hanya menyampaikan pada mulanya, tapi yang terjadi sekarang kan bukan mencari pengikut. Nah jadi lain. Kalau menyampaikan itu ya kita mencontohi saja bahwa kalau kita beragama itu baik terus orang lain ikut ya sudah kan tidak ada itunya ya, dan bukan hak kita terus apa ini karena ikut kita berarti selamat, kan tidak begitu ya kan. Jadi kita hanya menyontohkan kebaikan. Jadi kesalahan ya
dalam pendidikan agama sekarang ini tidak diwujudkan dalam contoh konkret, tapi lebih ke doktrin. Ya, jadi otak ini dibebani dengan sifat-sifat kebencian, sifat-sifat menghakimi pihak lain dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ya, saya berikan contoh konkret ini anak saya ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil. Sederhana ya. Pada waktu itu masih kelas 3 SD, ya kan. Anak tetangga itu perempuan, anak saya juga perempuan. Tapi anak tetangga ini orang Katolik, ya kan. Suatu hari itu tanya kepada saya, anak saya itu, "Pak, itu Ina," katanya. "Kok kalau nyebut Tuhannya kok tidak Allah tapi Yesus," kan gitu. Iya kan, tapi wajar kan anak kecil bertanya seperti itu. Ya. Nah, saya terus tanya ini kan, kalau kamu itu menyebut ayahmu itu siapa? Koji. Iya, jadi kamu tahu kan bahwa sebutan bagi ayahmu itu Koji. Jadi kita nyebut Tuhan kita seperti itu. Lalu bapaknya Ina siapa kalau nyebut? Namanya Pak ini. Benar kan? Nah, sudah. Jadi itu adalah sebutan untuk ya ayahnya sendiri, Tuhannya sendiri. Jadi nggak perlu kamu ribut. Jadi akhirnya bisa bermain terus ada kan gitu. Nah, karena kita tidak doktrin. Wah, dia salah gitu ya. Dia jangan cari begitu. Gitu loh. Tapi kita tegaskan anak saya itu bahwa ayahmu itu namanya Koji. Nah, sehingga dia tidak kepingin ya ikut yang lain gitu loh, karena sudah namanya ayahnya itu Koji kan gitu. Jadi anak kita tidak doktrin, tapi kita berikan contoh konkret ya. Jadi kamu kan makan, minum, kan akhirnya kan percaya pada ayah kan? Iya. Ina pun percaya pada ayahnya. Lah nyebutnya begitu sudah. Jadi kita nggak ada doktrin gitu. Ya. Keren Pak Kojim, terima kasih. Dan ini relate dari pertanyaan Dr. Rifki bahwa apakah di agama juga kita seperti seolah-olah diajarkan pamrih karena begitu dapat sekian pahala ada, juga surga ada, kayak mungkin kalau kita bicara ayat gitu ya, ngasih 1 dapat 10 gitu. Nah, gimana tuh pandangan Pak Kojim tentang itu? Silakan. Iya, jadi di dalam Al-Quran misalnya kan kalau kita lihat pada surat Al-An'am ya ayat 100 berapa itu 60-an kan di situ dikatakan ya kan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia ya kan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat kan gitu kan. Dan barang siapa melakukan kejahatan maka ia tidak menerima kecuali sebatas yang kejahatan yang dilakukan. Nah, kita ajarkan itu sebagai value. Jadi di situ. Jadi bukan sebagai suatu kalau gini kamu ngitungnya dari mana nanti kan gitu kan, itu sebagai value. Jadi kamu kalau berbuat baik tidak perlu ragu kan gitu kan. Ya, karena apa? Kebaikan itu akan berbuah kebaikan yang lebih banyak lagi. Jadi lebih kita tekankan itu. Nah, kesalahannya tadi sebagai doktrin, sehingga kalau kamu gini, amalan gini jadi dapat 10 kali, kalau amalan gini jadi 100 kali. Nah, itu namanya doktrin dan berbahaya nanti. Jadi orang tidak berpikir kebaikannya, tapi lebih berpikir kepada jenis amalan yang mendapatkan itu, ya kan? Nah, sekarang kan bertebaran itu para ustadz. Kalau ngamalkan begini, ya kan, ini pahalanya menjadi sekian ribu kali, sehingga dosa ini bisa dihapus. Itu doktrin itu bisa bujui, artinya ngapusi gitu loh. Mungkin dia nggak pernah tahu kok. Ya kan? Ya. Nggak pernah tahu kok gitu kan. Al-Quran kan cuma menyampaikan value. Jadi value ya harus diajarkan secara value, bukan diajarkan sebagai alat untuk mengukur, bukan. Jadi di situ.
Ya, ini yang harus dipahami ya, supaya orang beragama itu menjadi seperti yang di dalam hadis dikatakan, ya kan, ad-dinu liman huwa aklalahu waladina liman huwa la akal. Jadi agama itu ya bagi mereka yang menggunakan akalnya, dan tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, salahnya kan diterjemahkan belum beragama. Nah, itu loh. Jadi terjemahan itu begitu dienggokkan ya nggak menjadi keliru. Nah, di situ. Atau di tempat lain itu ad-dinu nasihat, ya kan? Sama itu nasihat. Ya. Jadi artinya apa? Kalau namanya nasihat, ya penyampaian hal-hal yang baik saja, kan gitu. Jadi baca Al-Quran pun kita enak kok kalau kita paham poin-poinnya itu. Nah. Terima kasih Pak Kojim, terima kasih. Mungkin ini relate juga nanti sebelum kita ke Ibu Anca. Terus Pak Kojim, kalau pamrih sama Tuhan gimana? Itu satu. Terus yang berikutnya, kalau kita ini kan hidup kan ada tujuannya tuh, karena setiap orang kan punya tujuan hidup. Nah kalau dia pamrih dengan maksud tujuan hidup tuh gimana tuh? Jadi memang kepada tujuan hidupnya gitu inti. Nggak ada pamrih dengan tujuan hidup itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oke. Jadi hidup itu berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Cuma caranya kembali aja yang nanti kita pelajari. Jadi itu. Tujuan apa lagi? Kalau di dunia ini ya tujuannya hanya sekedar supaya mati cepet-cepet, hanya itu aja. Makan sehat, ya kan, supaya nggak mati cepet-cepet gitu. Iya, apa tujuan mau apa lagi? Nggak ada, ya kan? Nah, supaya tidak mati cepet-cepet, terus bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak, akhirnya siap gitu loh, untuk pulangan gitu kan. Jadi itu. Lah kalau kita bekerja itu memang ada tujuan manajemen, karena kita jadi misalnya marketing manajer, ya dikejar kan oleh bosnya. Berapa itu kamu bisa menjual barang ini, ya kan gitu. Tapi kalau hidup nggak ada tujuannya, ya bisa kembali kepada Tuhan dengan benar. Jadi itu aja, nggak ada di luar itu. Makanya di ayat yang lain dikatakan, ya kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku menciptakan, ya kan, manusia dan jin itu kecuali berorientasi kepada diriku, atau kecuali untuk mengabdi kepada diriku. Pengabdian aja hidupnya itu. Itu di situ, nggak ada di luar itu gitu. Nah kalau yang tujuan banyak itu tadi kan karena kita bekerja di kantor, ya ada tujuannya, tujuan kantor. Kan kantor dia bukan tujuannya untuk matinya nanti begini, kan tidak. Jadi gitu loh. Oke. Beda kalau komitmen misalnya kontrak kerja, ya bukan masalah pamrih ya Pak Kojim, ya kesepakatan ya, kali ya. Bukan gitu. Kan saya juga pernah menjelaskan kepada buruh, ya kan. Jadi itu transaksi ya antara buruh dan majikan. Nah, jadi namanya transaksi itu kan berdasarkan value yang dipertimbangkan bersama, disepakati bersama. Jadi itu bukan pamrih. Jadi di situ. Jadi kita harus membedakan antara pamrih dan transaksi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya, makanya kan dikatakan di Al-Quran ya, dan jual beli itu halal, tapi riba itu haram. Haram, ya. Iya. Kenapa? Karena jual beli itu transaksi. Ada yang dijual, ada yang membeli, dan terjadi kesepakatan. Tapi kalau sudah penekanan itu ada pamrih, maka jadi haram gitu loh. Nah, riba itu kenapa disebut apa itu haram? Karena dia penuh dengan pamrih gitu kan. Orang supaya dapat duit, oke, tapi 50% loh, ya 50% untuk kembalinya loh dalam waktu 1 tahun. Nah ini kan, nah itunya pamrihnya jadi di sana, jadi di situ, ya kan. Nah makanya bank-bank yang modern di negara-negara maju itu malah bunganya itu hampir 0.
Karena itu transaksi. Itu loh. Nah, di kita ya kan nggak paham pengertian transaksi dan istilah riba dan sebagainya, itu nggak paham. Sehingga hanya main di kata gitu loh. Kalau kata-kata itu akadnya sudah halal ya kan, dengan mudorobah yang dibagi-bagi, ya padahal kalau nanti dari tindakannya itu malah menyengsarakan orang, ya tidak halal, itu riba gitu loh. Misalkan ya ada orang pinjam ini ya, kita lakukan secara syariat. Berapa pinjamnya? Oh, saya mau pinjam 1 M. Tapi ini bukan bukan apa itu pinjaman terus saya kasih bunga, tidak. Kita tanya, 1 M itu apa? Oh, saya mau beli perlengkapan kantor. Ya sudah, nanti saya yang membelikan. Saya membelikan senilai ya 1 M itu. Tapi untuk itu ada ongkosnya untuk ini ya, ongkos ininya ini, sehingga ya kan uang yang harus dikembalikan bukan 1 M karena ditambah ongkos-ongkos, jadi kembalinya menjadi 1.200.000.000. Ini permainan namanya, gitu. Ini pamrih tapi dihaluskan dalam bentuk ya syariat gitu. Kalau saya jujur-jujur saja, saya nggak bisa. Itu keren bahasanya Pak Kojim, pamrih syariat Pak Kojim. Iya, gitu. Lah orang pinjam kok, ya pinjam apa aja, ya kan? Pinjam misalnya 1 M, setelah apa itu layak untuk dipinjami. Ya, tapi karena bank itu juga butuh ongkos, ada inflasi dan sebagainya. Ya kena kayak di Jepang itu kan, orang pinjam itu 1 tahun bunganya kan nggak sampai 2%. Ya, karena ini transaksi, jadi semuanya dihitung secara transaksi kan gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak bisa karena dari apa ini BI-nya sendiri sudah kena bunga tinggi. Nah, gitu. Jadi ya diputar-putar apa saja ya jadinya riba gitu loh. Diputar atas nama syariat, tidak diputar ya riba semuanya. Ya, sing beda kan omongan kan gitu. Kata-katanya yang beda ya, sistemnya sama aja. Nah, kita ini belajar untuk tidak bermain kata-kata gitu loh ya. Keren Kita belajar untuk melakukan kebajikan etis. Gitu. Oke. Makasih Pak Kojim. Berikutnya kita ke Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam Pak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kojim, pamrih itu sebetulnya dasarnya kan karena ya satu memang orang tua itu kebanyakan tidak ada kesadaran. Jadi kalau mendidik anaknya itu kamu nanti sholat, nanti tak kasih ini, tidak diberikan pemahaman, mungkin itu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Kojim, apakah kolbu itu memiliki sifat pamrih dalam jiwa kita? Bila ya, bagaimana kita merawat kolbu tersebut dan bagaimana jika tidak? Terima kasih Pak Kojim. Ya, terima kasih Bu Aca, tadi sudah saya sampaikan. Tuhan itu memberikan bekal sarana lahiriah atau yang dikenal juga panca indera lahir dan sarana batin atau panca indera batin. Nah, panca indera batin itu kan ada kolbu, ada angan-angan, ada pikir macam-macam yang serba batin lah ya. Termasuk kecewa, senang, sedih, bahagia, gembira, itu batin semuanya. Ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan, yang batin itu tidak pernah berdiri sendiri. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Berdirinya yang batin itu karena berpijak pada yang lahir. Gitu loh. Ya. Nah, nanti ini juga kita pelajaran yang akan datang ya, apa sih yang lahir itu? Nanti kita khusus ke sana supaya kita ngerti, gitu kan, supaya tidak keplenyok-plenyok kan gitu kan. Ya jadi tidak mungkin ya kan ada yang batin kalau tidak ada yang lahir. Tapi yang lahir bisa berdiri tanpa pakai yang batin. Hewan-hewan itu kan tanpa yang batin bisa berdiri. Nah, celakanya kalau terjadi perkawinan
lahir dan batin itu bisa beranak pinak. Nah itu kan, ya kan, ya kok enak ya ngunduh apa itu minjami orang, ya, bujui orang, nipu, ya, menipu, membohongi, kok enak ya, akhirnya kan tambahan, ya kan, ya dikasih kekuasaan misalnya, tapi kekuasaan ini harus dijalankan dengan sesuai dengan track yang benar ya. Tapi kok enak juga loh, tambahan aku ojo lah, misalnya seperti itu, gitu loh ya. Jadi orang tua jangan disalahkan, tapi karena itu suatu kondisi, maka kita tetap bersyukur karena kita lahir itu lewat orang tua. Bahwa orang tua kurang pengertian, ya mungkin karena kondisinya. Nah, kita saja yang harus mengerti supaya anak kita tidak celaka. Jadi di situ. Jadi biarlah yang sudah disampaikan orang tua kita terima kasih, bisa dikasih hidup itu. Dari itu. Nah, kita nggak ada pamrih, kita merasa karena dikasih hidup oleh Tuhan lewat orang tua. Terima kasih orang tua, apapun kualitasnya. Nah, gitu loh. Tapi kita yang sudah tahu mendidik ke bawah. Nah, jadi jangan seperti yang orang tua waktu yang lalu didik kita, gitu. Nah, karena kita bisa begitu, orang tua kita yang meninggal bersyukur, waduh anakku ini, aku didiknya keliru, ternyata masih bersyukur ini. Nah, kan gitu. Nah, nanti doanya kan itu ada, ya kan, termasuk doanya Nabi Ibrahim dan sebagainya, ya kan, Robbi firli waliwa lidaini, loh kan gitu kan. Ya Tuhan ampuni aku dan kedua orang tuaku. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, inilah cara memahami pamrih dan tidak dengan benar. Oke, mantap Pak Kojim, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak Kojim dari teman kita di YouTube. Pak Kojim, apabila seorang punya tujuan hidup dunia bahagia, akhirat surga. Nah, mungkin relate sih ya, tapi ini ada kata-kata menarik, dunia bahagia, akhirat surga. Apakah itu termasuk pamrih? Terima kasih. Silakan. Iya, memang hidup di dunia itu kan, Anda mau dunia bahagia, gimana nyari bahagianya itu? Sekarang saya tanya misalnya, gimana nyari bahagianya itu? Begitu mengejar kebahagiaan, nggak bahagia, percaya itu. Tapi kalau kita tidak ada pamrih, nanti akan bahagia dengan sendirinya, gitu loh. Ini kalau mencari kebahagiaan, nggak bahagia, karena bahagia itu abstrak. Wari terus kan, akhirnya nggak bahagia gitu. Tapi kalau kita itu ya sudah, kita terima ada begini, bahagia dengan sendirinya. Ya, kita nggak iri pada orang lain, bahagia dengan sendirinya. Jadi di situ. Jadi janganlah bertujuan bahagia, tapi kita punya tujuan bisa kembali kepada Tuhan dengan benar. Itu aja. Oke. Luar biasa, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kojim. Wah, malam hari ini kita dapat pelajaran yang sering banget didengar gitu ya, sering banget dibaca, seakan-akan udah tahu banget, ngerti banget gitu, ternyata pamrih itu dalam banget gitu ya. Wah, itu luar biasa sih. Saya yang jelek banget sih tadi tentang bahwa bukan Allah yang mengazab, tetapi azab itu hadir karena hukum semesta gitu ya. Itu salah satunya. Itu keren banget Pak Kojim, terima kasih. Dan pamrih yang melekat yang lebih lama itu akan menjadi hawa nafsu yang akan mengontrol kita juga, itu perlu kita untuk hati-hati. Pak Kojim, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak atas wejangan wedaran malam hari ini, luar biasa. Dan mungkin sedikit penutup untuk terakhir, silakan Pak Kojim. Iya, jadi final statement-nya itu gini. Kita yakin ya di dalam hidup ini nggak mungkin 100% itu tidak ada pamrih. Tapi setiap pamrih kecil apapun harus kita sadari. Dari situ tidak menumpuk pamrih, lama-lama karena tidak numpuk bisa hilang dengan sendirinya. Terima kasih. Keren, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim, matur nuhun, terima kasih. Pelajaran berharga sekali untuk kita malam hari ini ya, berbicara masalah pamrih, karena ini sesuatu yang hari-hari hadir, hari-hari ada, dan ya mungkin tanpa disadari dia akan mampir dan akan terus aktif di dalam diri kita. Pak Kojim, terima kasih. Dan sekali lagi, pamrih itu tipis gitu ya, jangan hanya berkata-kata, tetapi mari kita sadari, dan yang paling penting adalah bersyukur. Karena pada akhirnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita hanya akan kembali kepada Dia. Terima kasih, semoga malam hari ini bermanfaat, sampai ketemu besok di jam dan